Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi manusia dengan komputer. Oke, mengapa manusia memerlukan informasi? Sekarang ini di dunia yang makin berkembang teknologinya, semua orang sangat butuh akan informasi yang cepat. Menurut Nicholas, faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan informasi suatu individu yaitu yang pertama, dorongan atau motivasi. Jadi tiap orang punya dorongan atau motivasinya sendiri untuk mencari informasi tertentu. Yang kedua, akses, yaitu seberapa cepat seseorang itu bisa mengakses informasi yang diperlukan. Lalu waktu, bagaimana seseorang bisa memanfaatkan fasilitas penunjang sesuai waktu yang dibutuhkannya. Lalu jenis pekerjaan, setiap orang yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda tentu membutuhkan informasi yang berbeda pula. Lalu teknologi juga berpengaruh terhadap pencarian informasi ini. Jadi semua ini saling berhubungan terhadap kebutuhan informasi suatu individu. Lalu apa itu komputer? Komputer itu suatu alat elektronik yang otomatis bisa menghitung, mengolah data secara cermat menurut instruksi, lalu memberikan hasil pengolahan, juga bisa menjalankan sistem multimedia. Dulu komputer ditemukan pertama kali tahun 1882, yang awalnya itu Charles Babbage dan kawan-kawannya bermaksud menciptakan mesin hitung bertenaga uap yang angkanya itu disebut difference engine 0. Nah, cikal bakal komputer digital yang pertama itu dikembangkan 1930 oleh Alan Turing. Lalu setelah itu berkembanglah sampai seperti sekarang ini. Ini contoh gambar komputer yang diciptakan mulai dari generasi pertama hingga sekarang. Makin canggih, panel-panel yang dibutuhkannya semakin irit, semakin ramping. Untuk timeline informasi, jadi timeline informasi ini sejarahnya mungkin pertama berkembangnya mesin cetak, lalu berkembang penulisan program komputer yang pertama di dunia. Ada lagi perkembangan telegraf dan bahasa kode Morse. Lalu telepon pertama, ada alat prinsip kartu perforasi untuk perhitungan, lalu kalkulator untuk persamaan diferensial, ada juga komputer elektronik digital pertama, lalu muncullah internet dan muncullah komunitas internet. Untuk media sosial ini sangat erat hubungannya dengan teknologi informasi. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, IG sekarang udah banyak lagi berkembang selain yang 3 ini yang saya tuliskan, sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Sosial media itu apa sih? Sosial media ini merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi. Sekarang ini kita bisa membagikan foto, video, lalu tulisan apapun yang kita ingin bagikan ke orang lain itu sangat mudah untuk berbagi dengan orang lain, yang dimanapun orangnya berada kita bisa berbagi dengan orang tersebut. Nah, evolusi media sosial juga mengalami perkembangan. Dulu masih ada Friendster, lalu berkembang MySpace, LinkedIn, lalu Flickr, Facebook, YouTube, BBM, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Instagram, Pinterest, Line, Snapchat, Google+, Tinder, Telegram, Periscope, TikTok, dan sekarang makin berkembang sangat banyak lagi media sosial yang kita gunakan sekarang ya. Dan kita memang sangat tergantung ya sekarang dengan media sosial karena kita membutuhkan informasi yang cepat gitu. Kita pengen terus teknologi itu berkembang supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang berbeda setiap harinya. Nah, dampaknya apa sih dari perkembangan teknologi berupa media sosial itu dan media sosial ini? Yang pertama, dampak positifnya, kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa memperluas pergaulan, lalu jarak dan waktu itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Kita bisa lebih mudah mengekspresikan diri, kita bisa berbagi apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita tunjukkan. Lalu penyebaran informasinya bisa lebih cepat dan biaya lebih murah. Tapi seiring dengan banyaknya dampak positif juga ada dampak negatif. Yang awalnya mungkin orang
yang asalnya dekat bisa menjadi jauh, karena media sosial mungkin bisa menjadi salah satu pemicu mungkin adanya kesalahpahaman. Karena contohnya kalau kita mengirim pesan kepada orang lain, kadang kita membaca sesuai intonasi yang kita inginkan, atau mungkin sesuai dengan keadaan emosi yang kita saat itu sedang membaca, sehingga bisa menimbulkan salah paham. Lalu sekarang itu interaksi tatap muka itu cenderung berkurang. Orang lebih senang ya udah deh nggak usah ketemuan langsung, udah mending kita Zoom meeting aja, atau misalkan pakai Google Meet aja, atau kita video call aja, sehingga lebih menurun untuk bertemu secara langsung. Lalu orang jadi kecanduan internet. Rasanya saya sendiri pun kayaknya kalau nggak ada internet itu kurang gimana gitu ya, karena kita pengen melihat mungkin orang lain lagi apa ya, atau misalkan cari informasi tentang sesuatu yang kita sukai itu pengen secepatnya gitu. Jadi seperti kecanduan internet. Selain itu bisa menimbulkan konflik, salah satunya tadi karena miskomunikasi. Bisa juga jadi timbulnya masalah privacy, karena orang sangat mudah mengekspresikan diri tapi sehingga privasinya jadi tidak terjaga. Dan juga orang bisa lebih mudah terkena pengaruh buruk orang lain, misalkan karena penyebaran hoax. Oke, untuk lebih jelasnya apakah kalian mengalami kecanduan gadget? Kita lihat pertanyaan berikut, lalu tuliskan jawabannya di buku masing-masing. Menurut kalian kecanduan gadget gak sih? Lalu ukur deh diri sendiri dulu, kalian sehari-hari bisa berapa lama menggunakan gadget. Dan kalau misalnya kalian menggunakan gadget, media sosial yang lainnya, kamu ngakses apa aja sih? Lalu seberapa besar menurut kalian gadget ini bermanfaat bagi kalian? Bisa kalian tuliskan dalam bentuk persentasenya. Mungkin untuk segitu saja untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.